Hai, welcome back to my channelnya Mahasiswa. Di video kali ini aku akan jelasin tentang S2 Pendidikan Agama Islam atau PAI yang banyak banget ditanyain di kolom komentar. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu gak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Aku dapetin informasi ini dari website resmi kampus-kampus di Indonesia yang menyediakan program Pascasarjana atau program S2 Pendidikan Agama Islam. Kita sering kenal dengan nama S2 PAI. Nah, ada beberapa kampus, terutama kampus-kampus Universitas Islam di Indonesia yang menyediakan program S2 Pendidikan Agama Islam. Aku udah buat listnya, jadi akan aku jelasin satu persatu. Yang pertama, di Universitas Ahmad Dahlan. Untuk S2 PAI di Universitas Ahmad Dahlan, itu persyaratannya untuk kamu yang lulusan S1 PAI atau S1 Kependidikan. Jadi di luar dari Kependidikan dan PAI belum bisa mendaftar S2 PAI di UAD. Persyaratan tambahan lainnya yaitu IPK minimal 3, punya sertifikat TOEFL, dan juga mengikuti tes TPA di kantor MPAI. Jadi untuk TPA-nya kita tidak perlu membawa sertifikat TPA misalnya dari Otobappenas, tapi kita melakukan tes TPA yang disediakan dari pihak kampusnya. Yang kedua yaitu UII atau Universitas Islam Indonesia. Bagi kamu yang pengen melanjutkan S2 PAI di UII, persyaratannya itu bisa dari kamu yang S1-nya jurusan apapun, jadi nggak ada persyaratan background tertentu. Kemudian harus melampirkan sertifikat TOEFL, CEP, atau TOEFL. Jadi kalau TOEFL itu kemampuan bahasa Inggris, kalau TOEFL kemampuan bahasa Arab. Yang selanjutnya yaitu di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS. Jadi kalau di UMS ini persyaratannya lulusan S1 baik dari PTN maupun PTS dengan IPK minimum 2,75, nggak ada keterangan harus dari background tertentu. Yang selanjutnya yaitu di UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini keterangannya cuma lulusan S1. Yang penting melampirkan ijazah S1 yang sudah dilegalisir dan nggak ada keterangan harus berasal dari background S1 tertentu. Yang selanjutnya yaitu di IAIN Syekh Nurjati. Persyaratannya yaitu berasal dari S1 yang terakreditasi. Jadi nggak ada persyaratan S1 dari background tertentu. Yang selanjutnya yaitu di Unisma atau Universitas Islam Malang. Di Unisma ini persyaratannya yaitu harus berasal dari S1 yang linear atau S1 bisa sih dari jurusan lain yang tidak linear tapi wajib mengikuti matrikulasi dulu sebelum mengikuti perkuliahan. Dan juga ada persyaratan tambahan yaitu IPK minimum 3. Yang selanjutnya yaitu di UIN Antasari. Kalau di UIN Antasari ini nggak ada keterangan background S1-nya harus dari apa. Cuma persyaratannya yaitu memiliki ijazah S1 dan nggak ada keterangan background tertentu. Selanjutnya yaitu di UINSU atau Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kalau di UINSU ini persyaratannya S1-nya bisa dari yang linear maupun non-linear. IPK minimum 3, punya sertifikat TPA dengan nilai minimum 450, memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris maupun bahasa Arab, jadi bisa pakai TOEFL, TOEIC, IELTS, TOEFL dengan skor minimum 450. Kemudian Universitas Alma-Ata. Kalau di Universitas Alma-Ata ini persyaratannya yaitu dari S1 yang terakreditasi, nggak ada keterangan persyaratan background S1-nya apa aja, tapi harus melampirkan sertifikat TOEFL. Kalau nggak punya TOEFL bisa IELTS, bisa TOEFL, atau bisa TOEIC. Tapi ini kalau punya ya, kalau misalnya nggak punya mungkin nanti bisa mengajukan keringanan tertentu, bisa hubungi ke pihak kampusnya aja. Yang selanjutnya yaitu di Unwahas. Kalau di Unwahas ini juga nggak ada keterangan persyaratannya dari background S1 tertentu, jadi cuma keterangannya yang penting lulusan S1 dengan IPK minimal 3, lulus tes TPA bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi tes TPA bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya itu dilaksanakan sama pihak kampus atau panitia penyelenggara program Pascasarjana. Yang terakhir yaitu dari Institut Agama Islam Tasikmalaya. Di sini keterangannya bisa dari background S1 apapun atau S1 multidisiplin. Nah, dari ke-11 universitas ini kita bisa punya gambaran ya bahwa setiap universitas punya persyaratan yang beda-beda untuk S2 PAI-nya. Ada banyak kampus lain yang menyediakan program S2 PAI sih, cuma aku belum mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas di website kampusnya. Jadi aku nggak berani ngambil informasi yang nggak bisa aku pastikan kredibilitasnya. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.